Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafaddan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya ke Masjid Baitul Hakam, dijamin pula oleh Allah duduknya sebagaimana Rasul bersabda, dibukukan Imam Muslim, diletakkan dalam kitab besar Sahih Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada mafirlahu. Dan langkah kaki ke masjid dengan ibadahnya adalah rahmat yang Allah lipatkan di setiap langkah, dan Allah tidak menghitungnya dari ruang kerja tapi dari rumah masing-masing. Bukan dari ruang kerja ke Baitul Hakam, dari rumah masing-masing sampai ke Baitul Hakam. Itu hitungan rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada mafirlahu, dan duduknya dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Ini nikmat yang nyata. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, nikmat ilmu. Banyak, tidak mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl di ayat ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur maka nikmat ditambah. Janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir siang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam beribadah. Bulan lalu saya ada satu pengalaman yang cukup menarik. Ketika saya diminta mengisi kuliah subuh, saya datang di masjid yang meminta. Kebetulan pintu masjidnya itu 3. Pintu timur 1, pintu utara 1, pintu selatan 1. Sholat sudah selesai, sudah salam, saya sudah mulai berceramah, muqaddimah. Ada yang datang satu orang dari pintu selatan, satunya dari utara. Sama-sama sholat subuh tapi sendiri-sendiri. Karena mungkin sudah mulai, jadi mereka tidak berjamaah. Kok kedua-duanya ini 3 rakaat? Jadi tertarik saya. Sholat subuh 3 rakaat dua-duanya. Maka yang selesai yang salam selatan selesai salam, saya tanya, sholat apa? Subuh.
Saya tanya, berapa rakaat? Beliau menjawab, saya lupa. Tadi itu sudah 2 atau masih 1. Karena saya ragu-ragu saya tambah. Oh betul, itu dari Rasulullah. Kemudian yang utara, selesai salam saya tanya juga, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Saya kaget, kenapa 3? Dia jawab, saya capek Pak. Kalau tidak capek saya biasanya 4, 5 atau 6. Loh ini melok sopo coba. Begitu saya mau ceramai, yang depan bilang, Ustaz gak usah. Kenapa? Bocor halus. Oh bocor halus, ya sudah kalau bocor halus. Kalau udah bocor halus mau saya untuk apa 3 rakaat, dari mana datangnya? Nah kalau kita pengen dicintai Allah, kita pengen dosa dan kesalahan diampuni, ikuti Rasul. Dan janji ini Allah letakkan di Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan pada hambaku, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah dalam cara beribadah, dalam cara menjalankan syariat, dalam cara berakhlakul karimah, dan cara bermuamalah, serta dalam menjaga ukhuwah, janji Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga yang hadir siang hari ini dan segenap keluarga dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini insya Allah tanggal 19 Muharram tahun 1447 Hijriah. Apa sebenarnya yang harus kita laksanakan dalam setiap pergantian tahun Hijriah? Ketika sahabat bertanya pada Rasul Muhammad SAW pergantian tahun Muharram, ya Rasulullah, faman a'malu yuhibuhu ilallah, amalan apa yang sebenarnya Allah sukai ketika kita masuk tahun baru? Hadza kullu mina arba'ah, ada 4 hal yang mestinya kita lakukan di setiap kali pergantian tahun baru Hijriah. Yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah. Ayat ini Allah letakkan di surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan amal-amal yang akan kita lakukan ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, amal untuk urusan akhirat, untuk urusan ke depan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka perintah untuk muhasabah, perintah untuk introspeksi diri, itu Allah letakkan di surat Al-Hasyr ayat 18. Maka Rasul Muhammad SAW dibukukan Imam Bukhari dan Imam Muslim meminta kita untuk melakukan muhasabah. Kita disuruh menghisap diri kita. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau senantiasa melaksanakan hisap pada diri beliau. Maka kita disuruh melihat bagaimana implementasi syahadat kita. Apakah kita sudah totalitas kepada Allah? Apakah kita sudah totalitas di dalam menjalankan amal soleh, amal ibadah, amaliyah sebagaimana Rasul? Bagaimana sholat kita? Apakah kita masih sholatnya sekedar sholat? Atau sudah mulai melakukan kesalahan dan kekeliruan di dalam memahami sholat yang hakikat? Bagaimana zakat infak sedekah kita? Bagaimana puasa kita? Apakah kita selama ini puasa hanya Ramadan saja? Bagaimana dengan puasa-puasa sunnah yang Allah janjikan? Apakah kita ambil? Ini semua disuruh menghitung. Kemarin bagi yang berangkat haji ataupun yang sudah umroh, apakah saya sudah benar-benar wa atimul hajja wal umrata lillah,
Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Apakah kita benar-benar sudah berhaji atau berumrah itu karena Allah, bukan karena selainnya. Ini semua. Ini yang pertama, muhasabah. Yang kedua, bertaubat. Manakala nanti ketika kita bermuhasabah diri ada keliru, salah, khilaf, maka kita disuruh bertobat. Dan Allah Maha penerima tobat. Apapun kesalahan kita, sebesar apapun, Allah merintahkan ini di surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Asrabukum ikafakum min sayyatikum yadkhulul jannata min tajrihal tahlil anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah dengan semurni-murni tobat. Niscaya Allah akan menghapus dosa dan kesalahan itu dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai di dalamnya. Jadi kita disuruh bertobat kalau menemukan nanti salah, keliru, khilaf, ketidakpahaman, kurangnya ilmu dari hasil muhasabah, kita suruh ditobatkan. Dan sebesar apapun dosa dan kesalahan kita. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bertanya pada Rasulullah, dibukukan dalam Bukhari Muslim. Qalu ya Rasulullah ayyu dambi a'dhamu indallah. Rasul, dosa apa yang paling besar terhadap Allah? Qal, Rasul menjawab, anta ja'alillahi nidaw wa huwa khalaqaka. Kamu membuat tandingan-tandingan selain Allah. Mungkin kita dulu pakai jimat, mungkin ke dukun, mungkin ke yang disebut orang pintar paranormal dan sebagainya, yang sampai kita lupa pertolongan utama itu Allah. Kita lupa bahwa bersandar, berharap, memohon, meminta semua Allah. Kita lupakan itu semua. Gak perlu takut. Tidak perlu takut. Walaupun ada ayat urusan dosa menyekutukan Allah, syirik musyrik itu tidak akan diampuni. Dan ini Allah letakkan di An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Enggak akan diampuni. Tapi Rasul mengatakan wala tahzanu, enggak usah takut dan ragu. Karena Allah meminta kita bertobat. Dan sebesar apapun salah kita, dosa kita, pasti diampuni, pasti. Sebab Allah janjikan ini di surat Az-Zumar, surat ke-39 di ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu fi anfusihim wala taqnutu min rahmatullah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah sendiri yang janji. Muhammad, sampaikan pada hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi dosanya itu mungkin sudah ngungkuli gunung, mungkin sedalam lautan, lebih dalam lagi mungkin. Kata Allah, wala taqnutu min rahmatullah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi gak perlu ada yang keraguan. Dan jangan mendengarkan omongan teman. Angel mas, wis nemen iku ngono setan dasiran kopiahan. Udah ndak usah didengerin. Perhatikan tadi Allah katakan innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Aku Allah mengampuni semua dosa selama kita mau bertobat saja. Dan syarat tobat 7. Pertama harus karena Allah, kedua menyesali, ketiga berjanji tidak mengulangi, yang keempat sebelum roh sampai kerongkongan, yang kelima sebelum matahari terbit dari barat, yang keenam kalau menyangkut orang lain diselesaikan, yang ketujuh taubatan nasuha, sungguh-sungguh. Kalau bisa seperti itu tidak perlu udah bingung, nanti gak dipertanggungjawabkan lagi di padang mahsyar. Itu amalan kedua. Amalan ketiga, Rasul mengatakan aksiru amalus soleh, disuruh memperbanyak amal-amal kebaikan di perubahan tahun baru ini, terutama di bulan ini Muharram, walaupun sudah tinggal tersisa 10 harian. Kenapa? Dalam hadis Muslim nomor hadis 1945, Rasul bersabda, kulu amalan ibnu Adam
hasanatu asru amsaliha ila sab'amia di'fin. Karena semua amal kebaikan anak cucu Adam di bulan ini sebetulnya ada 4 bulan. Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1 sekarang ini. Nanti bulan 7 Rajab, masih ditambah 1 bulan lagi bulan 9. Apa itu? Loh, September nangok gereja gak sana masjid. Ramadan ya. Kita masih dikasih Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7 dan bulan 9 Ramadan. Ini semua amal dilipatkan. Contoh paling gampang, sholat barusan yang kita lakukan. Kita tadi sholat apa? Duhur. Berapa pahala? 27. Ini bulan apa? Muharram. Allah janji berapa tadi? Dikalikan 10 sampai 700. Berarti ini tadi minimal 270. Kalau dikasih 10. Kalau kasih 100. 1890. 1 rakaat. Pahalanya 1890. Wih. Lebih besar daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa? 1000. Baitul Hakam 1800. Loh, kok banyak Baitul Hakam? Loh, Nabawi juga dikalikan. Yo ketinggalan mana Baitul Hakam? Sana jadi 10.000, kita baru 1800 gitu. Maka semua amal soleh, amal kebaikan dilipatkan. Termasuk zakat, infak, sedekah semua dilipatkan. Ini amalan yang ketiga, suruh perbanyak amal-amal kebaikan, amal ibadah. Karena dilipatkan sama Allah. Puasa, ambil Muharram ini, ada Ayamul Bid, wis lewat. Senin Kamis misalnya ya. Atau kemarin waktu Asyura, ambil semua ini, kesempatan-kesempatan ini luar biasa. Yang terakhir, amalan yang keempat, disuruh hijrah. Apakah harus kita pindah kerja? Tidak. Pindah rumah? Enggak. Lah kalau tiap tahun umat Islam suruh pindah rumah, keong be, bolak-balik pindah. Bukan. Makna hijrahnya hijrah hakiki, bukan hijrah maknawiyahnya. Tapi hakikat hijrahnya apa itu? Melakukan perubahan. Contoh, biasanya sholat sendirian. Sekarang mulai berjamaah. Hijrah. Biasanya enggak pernah rawatib, fardhu tok. Sekarang mulai rawatib. Hijrah. Ada nafilat, ada duha, ada tahajud, diambil semua. Hijrah. Kemudian biasanya kalau sodako infak 2000 terus. Kalau ditegur, apa orang ewu? Istiqomah. Loh, itu gak istiqomah, itu melebes nek orang ewu terus. Berubah. Ketika rezeki banyak dicukupkan, ketika sempit begitu. Ini semua hijrah. Kemudian ketika kita melakukan puasa, selama ini mungkin Ramadan saja. Nah sekarang diambil sunnah-sunnah, Senin, Kamis, hijrah semua ini. Dan lihat janji Allah soal hijrah. Diletakkan di surat 4 An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yahjid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Maka barang siapa yang mau berhijrah, berubah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah siapkan rizki lebih berkah dan lebih melimpah daripada sebelum dia berubah. Ini 4 amalan yang mestinya kita lakukan di setiap pergantian tahun. Semoga Allah karuniakan kita semua yang hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halan thayyibah. Dijadikan amal fardu kita, amal sunnah kita, amal-amal soleh dan soleha di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah. Sehingga amalan kita dijadikan amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk renungan duhur di hari ini. Semoga bisa membawa manfaat. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.